yang jelek-jelek itu dzunub ahli sunnah. Itu dosanya ahli sunnah. Gitu. Kenapa bisa gitu? Karena ahli bid'ah ini sebenarnya setiap harinya melakukan dosa besar. Kan bid'ah itu dosa besar. Iya, berarti gitu. Selama hidupnya bid'ah. Dosa besar terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Dua Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan serius tapi santai. Izin bertanya Ustaz, apakah diperbolehkan menghadiri acara tahlilan keluarga dekat hanya untuk setor muka saja? Karena ada stigma miring dengan adab mereka yang sudah ngaji sunnah terhadap ya mungkin ya ada stigma miring terhadap adab mereka yang sudah ngaji sunnah. Jadi datang hanya untuk setor muka saja, dalam kurung main HP, buka kajian online Zoom biar ada alasan, dan tidak mengikuti kegiatannya serta tidak membantu. Barakallahu fikum. Demikian pertanyaannya. Mustor muka atau mustor surga? Malam-malam di sini baru di store muka. Gak mungkin kan demi menjaga hati orang lain, udahlah nggak apa-apa lah. Gak bisa, ini agama Allah. Walaupun kita terkadang sendiri, terkadang agak berat ya, kita harus menyampaikannya. Ya, sekarang kalau ada majelis zina, dan billah, ada majelis sedang mabuk-mabuk, boleh nggak kita duduk di situ dengan alasan ya setor muka aja? Gua kan kagak mau setor muka atau setor surga. Itu ya. Dari kalimat ini aja Ustadz ini sudah terlalu memaksakan orang ini harus salah. Ya, mau setor muka apa setor surga? Itu bos. Kalau setor muka berarti kan absen. Absen saja, cuma absen, gak ikut apa-apa, cuma absen sudah. Kalau setor surga, maksudnya orang ini diharuskan memerangi bid'ah katanya, agar memberikan surga kepada orang-orang itu. Ya, ini terlalu maksa teman-teman. Kemudian yang membuat perumpamaan ini aneh sebenarnya bukan setor muka atau setor surga, tapi mengumpamakan zikir tahlil dengan majelis zina dan majelis mabuk. Itu yang kita sayangkan. Samanya dari mana gitu loh? Samanya dari mana? Apakah Ustadz ini pernah menemukan orang mabuk-mabuk sambil berzikir? Mabuk minum sambil berzikir, sambil teler gitu, Allah apa gitu. Nggak ada ceritanya. Makanya apakah Ustadz ini pernah juga menemukan majelis zina, naudzubillah, sambil tahlilan, sambil zikir, sambil baca yasin, sambil mendoakan orang mati? Iya. Nah, perumpamaan ini dibuat agar pelaku tahlilan ini digambarkan sebagai orang-orang atau segerombolan orang yang lebih serem tuh daripada pelaku zina dan orang-orang mabuk. Itu bos, gambarannya ini loh. Gambarannya seperti itu. Jadi di mata orang Wahabi, pelaku tahlilan ini lebih serem daripada pezina dan pemabuk. Berarti lebih parah dari tahlilan daripada lebih bajingan gitu. Orang pezina, pemabuk kan biasanya bajingan tuh. Iya, ini lebih parah. Ini lebih bajingan. Iya. Jadi kesannya serem, orangnya serem-serem, jahat-jahat gitu bos. Namanya lebih serem dari pezina dan pemabuk. Zina dan mabuk kan banyak kan kriminal kan gitu. Nah ini pelaku bid'ah ini lebih serem dari itu, lebih berbahaya dari itu. Jadi gambarannya begitu teman-teman ya. Sekarang kalau ada majelis zina, dan billah, ada majelis sedang mabuk-mabuk, boleh nggak kita duduk di situ dengan alasan ya setor muka aja? Gua kan kagak mabuk, cuma main-mainin HP aja. Mereka mabuk, mereka karaoke, mereka dugem, gua main-main HP aja, nggak ikut Ustadz. Boleh nggak? Nah, boleh Ustadz, yang penting kuat. Boleh asal kuat Ustadz, asal kuat dan tidak menimbulkan fitnah. Kalau sekiranya menimbulkan fitnah bagi dia, bagi keluarga dia, yang penting nggak usah. Itu bahaya. Gitu, kalau ke dugem, ke majelis zina dan majelis mabuk, sekiranya nggak kuat atau bisa menimbulkan fitnah, yang penting nggak usah. Kalau nggak menimbulkan fitnah, ya nggak masalah. Kalau nggak menimbulkan fitnah dan dia kuat, tidak ikut, ya nggak masalah, cuma sekitar setor muka, habis itu pulang, kan gitu, ya, nggak nemenin sampai selesai juga, kan gitu.
Ini kalau sama majelis zina dan majelis mabuk gitu bos, bukan sama yang tahlilan. Ini kan beda perilaku sebenarnya. Kalau kita sama majelis zina dan majelis mabuk memang gitu. Kalau kita sama majelis berzina dan majelis mabuk, kalau kuat dan tidak menimbulkan fitnah, nggak masalah, kita harus terbuka sebentar gitu bos. Tapi kalau di jamiah tahlilan ini panjang urusannya, soalnya masalahnya ini tentang kalau masalah ikut tahlil itu nggak sesederhana sebagaimana memutuskan sikap kepada majelis zina dan majelis pemabuk itu, karena urusannya simple. Tapi kalau majelis tahlil ini urusannya agak ribet gitu loh, apalagi dia saudara, katanya saudara dekat. Nah, saudara dekat terus tetangga saudara dekat. Soalnya ini berhubungan dengan interaksi sosial tuh. Guyub kalau di kampung tuh, kompak tuh, gotong royong tuh, kayak gitu, saling membantu dan saling menghargai di kampung-kampung itu kayak gitu Ustaz. Bahkan ketika itu cara kita menunjukkan empati. Jadi urusannya nggak sesimpel sebagaimana kita menyikapi majelis zina dan majelis mabuk ya, tidak sesederhana itu. Boleh apa enggak? Jawabannya apa? Ya. Pasti nggak boleh. Alasannya kenapa nggak boleh? Karena hal itu diharamkan. Mabuk haram, zina haram, ya, dugem haram. Sekarang bid'ah haram apa enggak? Haram. Bahkan lebih haram bid'ah dari perbuatan maksiat dalam Islam. Bid'ah adalah dosa nomor 2 setelah syirik. Dosa nomor 2 dalam Islam setelah syirik itu bid'ah. Setelah itu baru maksiat. Dosa kedua setelah syirik adalah bid'ah, baru maksiat. Di Islam kayak gitu. Nggak tahu Islam mana gitu loh bos. Lah iya. Islam kan yang kita tahu kan dosa besar itu terkait zina, ya syirik, zina, terus durhaka sama orang tua. Nah ini sekarang dosa besar itu dosa besar setelah syirik adalah bid'ah. Menurut Islam yang mana kita nggak tahu. Dia nggak pakai ayat juga, nggak pakai dalil juga. Oke, kita cek Islam itu kayak apa, urutan-urutan dosanya itu teman-teman ya. Kalau di dalam Islam urut-urutan dosa itu sebagaimana ayat berikut, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Ya. Syirik ini. Wala yaqtuluna nafsa, menghilangkan nyawa, jiwa seseorang. Itu yang kedua. Allati harramallahu illa bil haq, ya. Yang ketiga wala yaznun. Yang ketiga itu zina. Jadi urut-urutannya itu sudah ada nasnya, qot'i. Ini bikin rumus lagi kan begitu. Berarti setelah syirik bid'ah. Padahal nasnya Al-Qur'annya sudah jelas. Setelah syirik itu menghilangkan nyawa orang. Ya, habis itu baru berzina. Ya, ini rumusnya baru. Berarti zina itu kalah sama bid'ah, bos. Kalah. Mungkin Ustadz itu mengikuti fatwa ini, fatwanya Salim bin Sa'ad At-Tawil. Ya. Al-bid'atu asyaddu wa aulat minal kabair. Bid'ah itu lebih dahsyat dan lebih berat dosanya daripada dosa-dosa besar. Mungkin mengikuti fatwa ini dia ya. Padahal dinas Al-Qur'annya kayak tadi itu bos urutannya. Bahkan kalau di hadisnya itu kan dijelaskan lagi bahwasanya dosa yang pertama itu syirik, yang kedua menghilangkan nyawa orang, yang ketiga zina dengan istri tetangga tuh. Iya, dengan istri tetangga. Urutannya itu. Jadi zina pun masih ada di perincian lagi gitu loh. Yang paling parah itu berzina dengan istrinya tetangga. Itu lebih parah lagi kan, itu istrinya orang, zina muhson kan gitu bos. Ya. Mungkin saat ini juga senada dengan pendapat Ibnu Qayyim yang dinukil dari perkataan Malik bin Maghul. Al-kabair dzunubu ahlil bid'ah, sayyi'at dzunubu ahli sunnah. Kabair itu dosanya ahli bid'ah. Kalau sayyi'at yang jelek-jelek itu dzunub ahli sunnah. Itu dosanya ahli sunnah. Gitu. Kenapa bisa gitu? Karena ahli bid'ah ini sebenarnya setiap harinya melakukan dosa besar. Kan bid'ah itu dosa besar. Iya, berarti gitu. Selama hidupnya bid'ah. Dosa besar terus dia kelakuannya itu. Enggak ada sayyi'ah. Enggak ada sayyi'ah yang biasa-biasa. Dosanya semuanya
kabair semuanya. Kacau teman-teman. Ini juga melawan nas yang asli ini bos ya. Nas yang asli ya seperti itu urut-urutannya. Syirik ya, qatlan nafs ila bil haq, kemudian yasnun itu. Ya, ini aneh lagi ini ya bos ya. Oke bos, itu saja bos. Oke, itu saja obrolan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf, wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.